Nah, iki bolo, iki senine belah mesin, entah itu unit matic maupun non matic ya bolo. Intinya apa? Wajib membersihkan di bagian jalur sirkulasi oli bolo. Nah, setelah semua dibersihkan seperti ini, terus cek jalur sirkulasi oli. Pastikan itu tidak ada kotoran yang mampet atau kotoran yang tertinggal di bagian lubang sirkulasi. Itu wajib mas. Ketika ganti piston, ganti stang, itu wajib ngecek pada bagian jalur sirkulasi oli. Tidak ada toleransi dan tidak ada tawar-menawar. Kalau jenengan pengen garapan jenengan unitnya itu awet gitu loh. Ih, ngeri banget. Kotor banget. Nah, tak pasti steril lagi. Nah, matic mas Yamaha, perhatikan. Berarti ada berapa cabang? Dua berarti. Ke bagian noken as, ke bagian poros keras membasahi big end yang masuk ke bagian mangkok oli. Ship oil jet. Nah, iki titik penentu ya mas. Ya iki ya, makanya nih ngopo, makanya kenapa ya? Piston baru beberapa bulan mas, tapi rusak lagi, oli ndak lancar. Nah, masalah iki mas. Ini loh mas, kotoran. Nah, ini mas, kotoran ya mas. Unit apa mas? Mbok pikiran dewe mas. Yamaha. Yamaha mas. Nah, murah mahal itu tergantung dari sistem penanganan. Kalau cuman ganti piston tanpa ngecek mesin tengah ya bunuh diri mas. Ganti piston 1 bulan ya percuma. Nah, gila mas, kotorannya banyak banget. Misalnya kalau cuma diganti piston lagi tidak diperbaiki sini mas ya percuma mas, buang-buang duit ya 500.000 1 bulan, rusak lagi. Nanti yang disalahkan spare partnya ndak original lain sebagainya, padahal jenengan sing ndak paham tentang jalur oli itu loh. Oke ya mas, kalau pengen garapan jenengan itu unitnya awet, khususnya ketika jenengan ganti piston, ingin pistonnya konsumen itu awet mas, entah itu yang original maupun yang non original ya mas. Yang pertama itu pastikan di bagian sirkulasi jalur oli mas, mulai dari inputnya, kemudian outputnya, kemudian cabang outputnya itu wajib dibersihkan. Kalau matic itu wajib mengecek di bagian mangkok oli mas, karena kalau matic contohnya ini punya Yamaha Mio ya, itu ada mangkok oli di sini mas, walaupun di sini itu ada percabangan oli yang input ke sini, tapi ini wajib mas dibersihkan. Dari mangkok olinya ini biasanya di bagian dalamnya ini mas banyak kotoran. Intinya apa? Cek secara teliti
secara benar-benar paham jalur sirkulasi mulai dari input sampai outputnya, kemudian penampungannya. Ini kan mangkok ini sebagai penampung. Nah, kalau misalkan input oli lancar kemudian outputnya di sini ada hambatan atau penyumbatan kotoran, mau ganti piston mas, mau original mahal dan sebagainya, ada bakal awet gitu. Jadi yang menentukan itu mas, ini mas, ketika ini mengalami penyumbatan, tidak usah lama-lama mas, ketika jenengan intrayen langsung gaspol pasti gancet. Ketika cuma intrayen saran biasa jalan di bawah 60 ya paling kekuatan itu di angka 6 bulan seperti itu. Intinya jalur oli semua itu wajib, jalur oli wajib steril, wajib dicek mulai dari input, output, kemudian bagian penampungan mangkok oli. Nah makanya mungkin salah satu nih punya jenengan misalnya habis turun mesin ganti piston kok selang beberapa bulan kok kasar lagi, ngetek lagi, ngeklek lagi, piston rusak lagi, kemungkinan besar itu dari pola mekanik yang tidak paham tentang jalur sirkulasi oli mulai dari input, output, kemudian penampungannya. Kalau matic, kalau non matic beda lagi, ada versi lagi, ada oil jet lain sebagainya. Berhubung ini belum oil jet, sebenarnya semi ya, ini tapi masih mengandalkan bagian mangkuk oli yang outputnya dari pompa oli ke sini mas. Itu jadi jangan nyalahkan tukang kolter dulu mas. Kalau jenengan misalkan sebagai mekanik tidak paham jalur oli, jangan nyalahkan tukang kolter. Kemudian misalkan jenengan konsumen kok motornya rusak terus, jangan nyalahkan tukang kolter juga, salahkan mekanik yang menangani sebelumnya. Nah gini mas, kenapa alasanku